itu. Daging itu terbuat dari apa? Terbuat dari tanah. Om, kalau ngejawab itu sesuai data, jangan sesuai enaknya kita aja. Emangnya emangnya daging itu nggak terbuat dari tanah? Apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Berarti Tuhanmu terbuat dari tanah ya, Om? Lu Tuhan terbuat dari tanah gimana sih? Aku inilah Apa yang ditanya itu yang dijawab dengan cerocos dia, udah tua. Mau ya Pak ya. Jangan begitu saudaraku. Bentar ya, ada tamu ya. Jangan permalukan dirimu dengan mulutmu. Iya, kita Ciptakan kesukaan cara untuk yang baik loh, bukan untuk sorry Pak. Ada kesukaan. biasakan mulut kita itu diciptakan kesukaan sebentar ya. Ibu gabung dulu ya. Yang baik. Iya, Pak. Termasuk untuk berdua beribadah seperti yang kamu bilang itu, dipergunakan mulut untuk yang benar. Ya. Jangan mencaci orang. Intinya gini loh. Iya. Intinya gini loh, biar enggak ini ya, enggak terlalu lama ya. Opung, semua yang dilakukan Yesus selama hidup Yesus tunduk dan patuh kepada semua hukum Taurat. Nah, Opung ya selaku Kristen, apalagi Anda kan pengurus, termasuk pengurus gereja ya, sering melihat kegiatan di gereja. Apa kegiatan di kekristenan? Gereja menyapu. Iya, betul. Apa yang Opung ikuti dari semua ajaran Yesus? Karena Yesus tunduk dan patuh kepada semua hukum Taurat. Apa? Coba Opung sebut satu aja yang dilakukan Yesus yang Opung ikuti. Opung kan Kristen, mengaku pengikut Yesus. Coba Opung, satu aja. Kami telah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dipersatukan. Artinya tidak ada di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi. Dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipersatukan di dalam Roh. Ya, begini Pung. Kami satu hakikat, termasuk orang yang taat langit dan bumi. Satu hakikat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hakikat di dalam Roh Kudus yang menghidupkan. Makanya kami hidup sampai selama-lamanya walaupun saya percaya. Oke. Saya percaya omongan Opung. Tetapi begini Pung, intinya begini. Yesus ya tunduk dan patuh kepada semua hukum Taurat. Artinya Yesus bersunat. Ya, Yesus sujud. Yesus mati pun dikafani. Ya, artinya itu memang ada di hukum Taurat semua yang dilakukan Yesus. Nah, Kristen yang Abang yakini ya, Abang TB ini pengikut 100% pengikut Yesus. Coba satu saja ajaran Yesus yang Abang ikuti Bang TB. Coba sebut Bang. Satu aja. Silakan Opung. Ada 12. Oke, saya catat. Yang paling setia. Apa yang Opung ikuti? Hukum yang paling terutama dari seluruh Yesus bersunat itu. Hukum yang terutama dari seluruh hukum Taurat itu menyembah Allah yang satu-satunya, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Oke. Sudah itu mengasihi sesama manusia. Satu, jangan ada ilah yang lain seperti diri sendiri. Hukum Taurat satu, Pung, terutama. Hukum 10 hukum Taurat. Ya, nomor 1 jangan ada ilah yang lain. Gimana coba? Tanggapanmu macam mana? Itu hukum yang terutama. Begini, Pung. Ya. Ya, nomor 1 jangan ada ilah yang lain. Ya. Siapa ilah yang dimaksud di sini? Tadi kami sudah membicarakan Allah, bukan ilah yang lain, Allah yang lain. Pembicaraan kami tapi itu baik-baik ya.
Apa John, sebentar John. Sebentar John. Yesus mengajarkan hanya satu Tuhan. segala sesuatu yang ada di Bukakan bumi ya. Pung, disembah. jangan ceramah di sini, jangan ceramah di sini. Tadi kan kita membahas yang tertulis. Jawabanmu kemana-mana. Nggak usah ceramah di sini. Bagus kita sama belajar ya. Jangan merasa sombong gitu bang. Pengakuan itu sesuai tindakan dan perbuatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita mengaku, tetapi tindakan dan perbuatan kita tidak sesuai dengan yang diajarkan, yang tertulis. Ngaku-ngaku aja, itu kan orang munafik, omong doang. Itu sama bohong namanya. Tetapi jika pengakuan itu, izin bentar Bu. Jika pengakuan itu Enggak, ini si John ini, sesuai si dengan- John ini. jika pengakuan itu sesuai dengan tindakan dan perbuatan itu tentu sesuai mengarah pada perintah yang tertulis. Jika sesuai dengan perintah yang tertulis itu baru benar. Ya izin saya tanggapi Pak Yusuf ya. Allah yang Boleh, satu boleh. itu, Allah yang esa itu kalau kualifikasi Alif Lam Lam sudah. Alah, kau lari ke sana, John. Gini aja lah, John. Ya, perintah pertama ya dalam hukum Taurat ya, jangan ada ilah yang lain. Kau baca sini, sini dulu, supaya kalian paham ya apa yang tertulis kata Bang Tulguci tadi ya. Ketika di 1 Korintus 8:6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah Sesuai itu dengan hukum siapa? Taurat. Karena Jangan ada bagi satu orang Kristen, dulu. Oke, ya, kau dengar baik-baik ya. Ini ku tampilkan pun, ntar ya, aku izin ya. Ku tampilkan ke atas saja lah. Izin Opung ya, Opung ku bawa ke bawah dulu ya. Ini kemana pun moderatornya kok nggak bisa ini. Ya, ini ya. Nih, Baca aja bang, baca aja nggak apa-apa. Ini mau dibesarin. kadang besarkan nih. Baca aja bang. Ada. Ya. Ketika hukum Taurat jangan mengatakan yang utama ya, nomor 1 jangan ada ilah yang lain ya. Artinya sesuai ya. itu Allah bukan ilah. Kau baca Ada di baik-baik. 1 Korintus 8 nomor. Sebentar, John. Ilah itu apa maksudmu? Itu hukum Taurat loh. Jangan ada padamu Allah lain. Ilah itu apa? Jangan ada Allah yang lain. Oke. Iya, Allah Ya. itu sesembahan, Ini, John. bukan papenem. Ketika dikatakan hanya ada satu, apapun ceritanya, mau rokok, mau apa, ketika dikatakan satu artinya tidak ada yang lain, John. Kau paham kan? Nah, Tidak ada sesuai yang dengan 1 Korintus 8. Ya, sebentar ya. Nih. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Kalau dikatakan Allah yang satu ini adalah Bapa, artinya Yesus dan Roh Kudus bukan Allah. Bukan Tuhan, bukan ilah. mari kita kaji Bapa. Oke? Kita kaji Bapa ya. Kita kaji Bapa. Siapa yang Jangan Yesus, jangan siapa yang Kudus dulu. difokuskan di Kita sini? kaji Bapa. Oke. Ya. Bisa. Sepakat dengan saya dulu. Kita kaji Bapa saja dulu ya. Oke, sepakat ya. Oke. Ya. Apa? Lanjut narasimu, lanjut. Iya, aku katakan ketika Yesus mengajarkan, dengar dulu, ketika Yesus mengajarkan, John, kutanya samamu, kalau kau memang berkutat di situ ya, anak siapa menurutmu? Ini konsep kalian loh, konsep Trinitas. Anak itu Sang Firman. Anak adalah Allah, ya. Iya. Roh Kudus sebenarnya, ini konsepmu dulu, jangan kau lari ke firman, nanti kau bilang firman, kau lari lagi ke tempat lain. Kau kan tanya Anak adalah Allah, betul? Anak itu Sang Firman yang menjadi manusia. Iya, ini di konsepmu. Sebentar dulu. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Sepakat?
Tetapi di 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Artinya ya, kalau kau paksakan ini maka gugurlah 1 Korintus 8:6. Kalau kau pakai 1 Korintus 8:6 sesuai dengan pengajaran Yesus, artinya Yesus tidak mengenal ini konsep Trinitas, supaya kau paham. Tidak ada konsep Trinitas dalam pengajaran Yesus. Gugur. Mana yang kau pakai? Anak adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Sedangkan di hukum Taurat, ya, nomor 1 jangan ada ilah yang lain, jangan ada Tuhan yang lain. Artinya hanya satu Tuhan. Di antara 3 ini mana yang kau jadikan Tuhan? 3-tiganya malah kau jadikan Tuhan. Itu Bertabrakan dengan 1 Korintus 8 nomor 6. yaitu Allah, ya. John, Ya, kau paham nggak bahasa Indonesia? Analogi Ini yang tertulis ini kau paham nggak? pendekatan itu, analogi pendekatan bagai tubuh, jiwa dan roh yang menjadi satu dalam. John, artinya John, kalau kau bilang begitu John, di sini pasti ditambahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di sini tidak, ya, malah dipertegas lagi di sini, ya, yaitu Kristus, ya, hidup satu Tuhan saja, ya, yaitu Kristus yang olehnya dengan alasan Yesus Kristus dijadikan. Segala sesuatu yang telah dijadikan. Tetap di sini itu, ya, Baca oleh jangan. Tuhan, oleh Bapa, bukan Allah. Iya, karena tanpa Yesus firman Kristus tidak dijadikan oleh mungkin Bapa. segala sesuatu itu jadi, Pak, tanpa firman. Yesus dijadikan olehnya. Yang di sini siapa? Pak Yufija, Bapa. Ini yang dimaksudkan Bapa. Pak Yufija. Ya, ya, siap, Bung. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ya, lanjut, Olehnya oleh Yesus itu, oleh Sang Firman itu. Iya. Kita tidak berbicara Tidak tentang paham. Tuhan 3. Sekarang kita harus mengenal siapa Tuhan. Ini, Pung. Ntar, Pung. Pung, Apung jangan lari dulu. Iya Kan kita tadi mengajar begini, ya. Opung pengikut Kristus, si John pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Artinya apapun yang dilakukan Yesus, ya, Opung dan John harus ikuti. Ketika Yesus mengenalkan hanya satu, ya, untuk kekekalan, hanya satu Tuhan, yaitu Allah, ya. Dan Dia yang telah mengutus aku, ya. Nah, ikuti itu. Nah, ketika Yesus mengenalkan kepada kaumnya Bani Israel bahwa hanya satu Allah kita, ya. Lalu di sini Aku bisa kasih alasan, ya, hanya satu bahwa Allah. kualifikasi Tetapi di konsep yang kalian pakai, inilah yang kalian pakai. di dalam alam Musa, Allah yang diperkenalkan oleh Musa di dalam kitab Tanakh, kualifikasinya atau kualifikasi itu Alif Lam Lam Ha itu tidak masuk. John, aku punya kitab sendiri. Kalian punya kitab sendiri. Yahudi punya kitab sendiri. Jangan kau pakai kitab Yahudi, pakailah kitabmu sendiri. Nah, lalu kenapa kau bahas itu? Yahudi tidak mengenal 3 Tuhan. Yahudi tidak mengenal Alif Lam Lam Ha juga. Kalau kau kitab Tanakh. Apa Alif Lam? Kalau kitab Tanakh Apa Alif Lam mengakui Lam Ha? Alif Lam Lam Ha. John. Kalau di dalam kitab John. Tanakh Musa, Yahudi John. tidak mengakui Elohim, Alif Lam Lam Ha. Elohim, John, Elohim Tuhannya Yahudi. Kapan mereka pakai Alif Lam Lam Ha? Elohim itu sesembahan, bukan nama, ya. Udahlah, nggak usah kau bahas ke situ. Kita bahas ini aja dulu. Kita bahas ini aja dulu. Bang, saya Kau turun, mengimani dalam Kristen, ya. Turun nanti iman kau terguncang, ya, terguncang di sini. Izin bentar, Pak. Apa-apa, Bang. Untuk saudara saya Muslim, saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Sekarang Kalau sadar cari saya ya. Berarti kalau sadar Assalamualaikum cari saya. warahmatullahi wabarakatuh. kalau membahas ini sudah basi ini, udah tiap hari balik lagi satu. Jangan salah dalam beriman, salah dalam mentuhankan sesembahan, opung tidak sampai kepada kekekalan. Berarti Aku ini yang Apa fungsi opung mengenal Tuhan bertuhan? yang benar ini. Belum mengenal Tuhan yang benar ya. Iya. Aduh. Susah Siapa? benar. Oke. Siapa yang benar di antara tiga ini? Siapa John atau Opung? Siapa Opung yang di sini? Siapa Tuhan yang benar? Bapak, Anak, atau Roh kita Kudus? harus tahu ini dulu ya. Empat dulu mati yang Ini konsep diperkenalkan kalian loh. Dari kecil kalian ini dengan pahami ada ini. nama yang diperkenalkan oleh Muhammad ya. Ada. Kita lihat kualifikasi Musa dan Jangan Muhammad. kau lari ke sana. Kita lagi membahas tentang ketuhanan. Oleh kitab Tanakh, kitab John, Injil, John, kitab John, Quran. Tetapi Muhammad John, diakui oleh kitab Quran Kami saja. mengenal Tuhan kami, John. Hanya satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya satu-satunya Tuhan Muslim, yaitu Allah. Di sini kutanyakan samamu. Tidak Itu namanya ya. qualified. Apa? Ya, aliran namamu. Ayo Pung. Masuk. Antara John, atau Opung dulu, atau si John atau Opung. Saya Di antara dulu, tiga saya ini, dulu. yang mana yang Allah? Saya dulu. Saya mau ikuti dulu Nah, boleh, narasinya boleh, Pak Pung. Kifri ini ya. Boleh. Berarti nama satu-satunya itu silakan. Allah ya. Iya Bang ya. Nama satu-satunya Tuhan yang kami. abang Ya. kenal itu Allah ya. Saya mau mengikuti Satu saya. narasi apa dulu. Ya, sejak kapan nama itu Hmm. diberikan? Siapa yang memberikan namanya? Karena di dalam kitab Torah, Zabur, Injil dan kitab para nabi, ia namanya Yotevave, yang artinya yang awal dan yang akhir. Di Wahyu 1 Kenapa mereka? awal dan akhir. Di Oke. siapa yang memberi namanya? Berarti pernahkah dia tidak punya nama? Apakah itu awal dan akhir juga? Oke, gini ya, Pung ya. Gimana? Aku mau bahas kitab orang. Nanti salah aku bahas, tambah goblok lah. Aku ini kan, Bang TB, Elohim, YHWH itu hanyalah sebutan bahwa tidak ada nama, tetapi ketika dalam Al-Quran barulah Allah mengenalkan Siapa dirinya bilang bahwa itu tidak ada nama? Allah. Siapa bilang itu bukan nama? Kau baca baik-baik ya. Kau baca di kiruanan ya. Gini John, Kau baca, coba kau John, baca kau dulu ya. buka. Kau baca, kau baca. Kau John. baca dulu. John, Jangan barusan opungmu narasi mengatakan bodoh YHWH. ya, jangan narasi John, bodoh. Kau sebentar baca. dulu. Aku Yang kasih bernarasi data bodoh ya, siapa? kau baca YHWH ya, menurut data. opungmu dialah yang Data awal dan dulu. akhir menurut opungmu. Data ya. John, sebentar dulu. Aku tidak mau membahas kitab orang karena aku tidak menguasai kitab Taurat. Iya, makanya Tapi kau baca opungmu dalam barusan kitab mengatakan Tanakh ya. YHWH arti Ya, John. Itulah namaku Arti untuk YHWH apa tadi, selama-lamanya Om? dan itulah sebutanku John, anak dahulu Om, yuk juga tetap kau. selamanya. Aku bertanya, Tuhanmu sejak kapan diberikan nama? Siapa yang memberikan nama? Berapa lama dia tidak punya nama? Baru punya nama. Itu pertanyaan saya. Siapa yang memberi namanya? Sejak kapan punya nama? Dan pernahkah dia tidak punya nama? Pung, di dalam Al-Quran Allah mengenalkan namanya bahwa aku adalah Allah. Itu sama siapa? Berarti apa? Atau begini, kepada atau begini. aliranmu. Belum kamu jawab. Coba sekarang begini. Belum kamu jawab. Ini ya, yang tertulis di Bible Abang itu Allah, ya. Nah, Jangan di Bible, jangan ambil data dari mana Bible. Dari Allah Al-Quran. ini? Di Kalian kitab mengais-ngais ya, kasihan bahasa kalian. Greek tidak ada, yang ada Theos. Kamu juga. Tidak ada di dalam Bible ya, kasihan kau. John, Tunggu bu. kok apa sih kau ngomong? Gak paham kau.
Soalnya aku bertanya Tuhan apa? Jawab Bukan, penuh bukan ya, Tuhan aku Kristen. bertanggung jawab Sebentar, penuh. John, Alif biar dan opungmu Lam yang tidak ngomong. ada di dalam kitab Bible. Dan kami orang Kristen tidak beriman kepada Alif dan Lama. Oke, mau masuk dikit ya menjawab pertanyaan jelas. Pak TP ya Bang Yus, Bang Yuf. Pak TP mengatakan kapan Dia ada apakah begini dulu, Tuhan dia ada itu Bang Barokah. pernah tidak Bang punya Barokah. nama? Iya. Di perjanjian lama memang dan perjanjian baru memang Tuhannya Pak TP tidak belum punya Di nama. level atas itu di Kalau di Islam sudah ada nama sejak zaman Nabi Adam, namanya Allah gitu. Ini bedanya Al-Qur'an dengan perjanjian lama. Dia punya nama. Udah di level atas kita tadi bicara. Ini balik dasar lagi nih. Dibukanya dasar lagi nih. Jadi saya mau tanya dia gitu loh Bang Barokah. Sampai di mana dia mengenal Tuhan itu? Benarkah dia mengenal Tuhan? Atau dia hanya klaim-klaim saja? Iya, karena begini Pak TP, di perjanjian lama orang tidak mengenal. Ini Bang Di Barokah. perjanjian lama, ini komparasi ya. Perjanjian lama itu orang perjanjian lama Yahudi tidak mengenal nama Tuhannya sampai di perjanjian baru. Perjanjian baru Yesus pun nggak kenal namanya Bapa, dia nggak tahu siapa namanya bapaknya. Kalau di Islam nama Allah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, gitu Pak. Tidak mungkin. Kalau dia sudah ada sejak Nabi Adam, maka dia akan Mungkin. menulis. Memang di dalam Al-Quran kami diinformasikan begitu, Pung. Makanya saya bilang, Di ketika dalam Al-Quran kami 2000 tahun sebelum diinformasikan. Masehi. maka dia akan Allah berfirman dulu memperkenalkan nama kepada yang ada Nabi di dalam Musa. Alkitab. Tetapi dia menciptakan manusia di hari ke-6 di dalam Alkitab. Aduh. Tapi di dalam Al-Quran berbeda. Di dalam penciptanya tentu Tuhan yang memberitahu berbeda. Makanya saya tanya, sejak kapan punya nama? Siapa yang memberi nama? Dan pernahkah dia tidak Oke. punya nama? Oke, gini Pung. Ya, ini ada di bawah pernyataan Mawar Putih ya. Siapa nama Bapa menurut Yesus? Kalau memang sudah dikenal. Di Kristen ada yang mengenal. Aku Siapa bertanya nama sama Bapak Abang. Yesus siapa? Bang, kan udah kukatakan Bang, hanya dalam Al-Quran lah Allah menyebut namanya. Di tanah, Nama Allah siapa? di kitab-kitab suci Yahudi tidak ada Pung. Hanya Yahweh, Elohim, Siapa? dialah yang Nama ada. Allah siapa? Tahu nggak arti Elohim? John. Tahu nggak arti Elohim? Nama Allah siapa? Nama Allahmu siapa? Dengar dulu kutanya, kau tadi jago kau buka kitab Yahudi. Elohim itu artinya apa? Aku tanya sama kamu. Sesembahan. Tahu nggak kau Artinya artinya? sesembahan. Kan goblok. Goblok gimana? Dialah yang ada dan sudah ada, artinya Elohim. Ya ampun, kau yang goblok sekali. Ada banyak Coba kau tanya sama Bang Billy. Bang Billy, apa arti Elohim? Kau goblok sekali kau. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang sampai Artinya Elohim itu bukan nama. Karena apa? Yahudi tidak berani menyebut nama Tuhannya sembarangan. Nama, tapi nama pribadinya ada. Udah paham kan? Nah, sekarang udah paham kan? Udah paham kan, Opung? Ya. Tiba-tiba dia Nah, itulah arti Elohim. Hanya dengar dulu. Bahkan Yesus tidak kenal siapa nama Bapaknya. Hanya di dalam Al-Quran lah Allah menyebutkan namanya. Aku ini Allah. kepada siapa Coba di dia kitabmu di menjelaskan mana? itu, Bang? Kepada siapa dia menjelaskan? Mau kali kau ya. Hah? Kepada siapa? Kau congor aja, kuturunkan pula kau. Mana cungulku? Aku bukan Ku data tanya loh. namamu. Yesusnya kesukaan ini nggak punya nama, Tuhannya nggak tahu dia namanya. Hanya nyebut Bapa aja Iya, dia. siapa nama? Nama Empat itu dulu Siapa nama mati, bapak? namanya Empat dulu mati Barokah. Kenapa Barokah? Ya aku takut menyebutkan namanya loh. Nama itu kudus suci. Ah, Nah, makanya itu Yesus nggak tahu namanya, bapaknya namanya siapa. Aku tanya bapaknya Yesus siapa namanya? Siapa namanya Yesus bapaknya juga Yesus? melihat bapaknya. Yohanes Begitu 17:5. mengenali, jangan Baca- dekat. Bu, sebentar Bu. Jan. Baca di Yohanes 17:5. Namamu yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Ini kata Yesus.
Sebelum dunia ada, namamu yang kau berikan kepadaku di bumi. Ya, siapa namanya? Namamu itu namanya siapa namamu? Yesus. Ini kata Yesus. Lah. Ini kata Yesus Bang Barokah. Sebelum dunia ini ada, namamu yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Itu anak Maria. Malaikat bilang kalau dia lahir dia kasih namanya dia Yesus. Itu nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Yesus menyatakan yang memberikan namanya itu Bapa. Kenapa dibilang Bapa? Supaya tidak ada yang menyesatkan orang nanti di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Karena ketika Kita ini dari tadi diskusi cuma dengar dongeng aja. Nggak ada satupun dalil dari UTN yang keluar. Pengakuan. Nggak ada Itu datanya. di Yohanes 17:5. Saya rasa bukan diskusi, tapi kayak didongengin gitu nah. Iya. Yohanes 17:5. Nama Jangan kau yang tipu telah kami, kau Bi. berikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Coba, sebelum dunia ada, nama itu sudah diberikan kepada dia sebelum dunia ada. Ini kata Yesus. Itu kalau pengen naik kami, tapi kan kita nggak membicarakan itu. Besok nanti kita bicarakan itu. Aku tanya Bang Yupri tadi belum Oke, dijawab. kita balik. Iya, boleh Pung. Apa tuh? Apa? Atau gini aja dulu, cari dulu Bang. Nanti sore kita jumpa lagi. Apa Kasih yang tahu nanti. Opung di ayat lain dikatakan berilah nama dia Immanuel. Opung. Maria kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir nanti namanya dia Immanuel. Nah, namanya Immanuel apa Yesus yang benar nih? Nama bapak kau, bapaknya Yesus itu namanya Immanuel apa Yesus? Immanuel itu berarti Yosef menyertai kita. Datanya mana? Datanya, nah di sini tidak bilang tidak berkata empat huruf mati ya, tapi ditulis Allah. Datanya mana? Ya aku buka. Kau tunggu ya, jangan bacot. Ya Anda yang bacot dari tadi kok keluar-keluar nggak ada data. Iya. Kak. Iya, ngaku lagi. Iya, alhamdulillah ngaku. Bang TB udah kabur tuh. Takut dibahas Buka ya, kau trinitasmu. buka. Injil Matius Ah, pasal 1 ayat 23. Matius 1:23. Baca. Matius 1:23. Oke. Baca di situ. Iya, aku bacakan. Tenang aja, Ko John. Ini perikopnya ya, kelahiran Yesus Kristus ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang dilahirkan ya, bukan Tuhan ya. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Benar Yang lahir tidak? ini Yosef seorang anak laki-laki. kita itu yang aslinya. Iya, Nabi Musa Jadi itu palsu. juga. Kalau itu aslinya itu palsu, gitu maksudnya. Itu terjemahannya karena Yosef Nah, makanya pentingnya belajar kitab bahasa aslinya itu disertakan biar jangan halu. Allah udah ada sejadian udah kata siapa? Halu, umat Tidak halu. mungkin ditulis oleh orang Yahudi dan orang Kristen ya, karena nama Emparuru Mati itu nama yang begitu kudus, begitu suci, makanya diganti dengan kata ganti kata sesembahan ya. Oh, maksudnya begini John, namanya itu adalah Tuhan yang menyertai ya. Allah yang menyertai namanya Tuhanmu. Berarti kamu berdoa kepada Tuhannya Yesus, itu adalah Tuhan yang Allah yang menyertai ya. Namanya Bapaknya Yesus itu Allah yang menyertai begitu. Oke, itu saya kasih data ya, data Ini qualified buka ya. ya. Jadi Aku buka jadi ya. yang tidak qualified ini adalah alif lam lam ha. Karena tidak ada di dalam kitab tanah, tidak qualified. Pau, tidak ada. Ini yang versi bule ya. Di situ tidak mengenal Allah. Sesungguhnya kalian tidak mengenal pencipta yang Musa memperkenalkan pencipta yang
memperkenalkan diri kepada Musa. Itu qualified. Nih. John. Ya, hanya di Indonesia ya sebutan Allah itu ada dalam Bible. Ya, ini bahasa Inggrisnya tidak ada. Kitab Jadi gini, mau Bible bagaimanapun di Indonesia ada aja yang nama pakai yang Allah. ada di dalam Di Alkitab luar, ya. di luar tidak kenal di Bible mereka ini penulisan ini. God. Jadi kalian God with us. renungkanlah Allah lain itu siapa ya? Allah And they asli shall, siapa? Kalian and they shall renungkan. call his name Immanuel. Ilah Di lain mana ya siapa? Kalian renungkan baik-baik ya. Baru kalian naik berdebat dengan Kristen, oke? Turunlah, kaburlah. Itu alasanmu aja mau kaburlah. Turunkan, saya mau kabur memang ke rumah John, kitab Taurat perjanjian Bukan lamamu Nathan ya? yang nulis siapa, John? Kitab Taurat yang nulis siapa, John? Nabi Musa dua Mana datanya? Datanya mana? salah. Mana datanya? buka sendiri. Buka John. sendiri. John, ketika Kurang lebih itu 2000 tahun pendeta sebelum Masehi, buka sendiri. Ezra menulis ulang ketika kitabnya Yahudi itu diserang oleh Babel, Raja Nebukadnezar. Kitabnya yang asli hilang, entah kemana, terbakar atau dimusnahkan atau musnah sendiri. Ditulis ulang oleh oleh Ezra, lalu diterjemahkan oleh orang Romawi 70 orang. Kalau kau belum Inilah bingungnya umat terjemah. Bodoh-bodoh ya. Kadang suka halu tulisan aslinya apa, dibilangnya apa. Ya inilah umat terjemah, bingung. Karena apa? Teks aslinya nggak ada. Dari mana alif lam mim ha itu ada, sementara orang Taurat itu aslinya bahasa Ibrani. Bagaimana itu? Kenapa ya orang-orang bertanya, Mbak? Alif lam ha itu katanya sudah ada di Taurat. Taurat itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Makanya Iya, jangan jadi umat terjemah. Iya. Bahasa Ibrani, tapi nama pribadinya tetap nggak bisa ganti ya. Nama Ya, dari mana pribadinya- datanya? Datanya mana? Dari tadi cuap-cuap nggak ada data. Apakah kalau saya dari Maluku saya pindah ke Jawa, nama saya diganti Joko gitu. Misalnya saya kesukaan nih pindah ke Jawa. Datanya mana? Data. Dari tadi ngedongengin umat Islam aja. Data semuanya data, berarti logika kau pakai data terus. Ya harus, karena iman itu harus tertulis. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Allah itu harus tertulis Ya sebagai bukti, ampun. sebagai Kalian validasi. Coba bayangkan ini ya, Ibu Nuzaibah. Coba Ibu bayangkan ini ya. Ketika Sang Pencipta turun memperkenalkan diri kepada Musa, kepada bangsa Israel, namanya Empadurumati itu. Yang kudus, suci, yang tidak boleh diucapkan itu ya. Dan baik. dan ketika Pencipta turun, Pencipta yang sama turun kepada bangsa Arab, namanya berubah. Itu gimana itu Ibu? Bisa tidak namanya berubah? Kalau kami umat Islam, karena Al-Quran diturunkan oleh bahasa Arab, ya pakai ilmu bahasa Arab kami mengkajinya, Bu. Apa Pak? Nggak ngerti ini. Untuk selama-lamanya ya. Gimana itu Ibu? Kalau kami Al-Quran diturunkan oleh pakai bahasa Arab sesuai dengan Nabi kami, ya. Mau bahasa Makanya Arab, kami mau bahasa Sunda, Kami mempelajari isi Al-Quran baik dari segi bahasa, sejarah dan segala macamnya itu melalui bahasa Arab, Bu. Kalau kalian harusnya pakai bahasa Ibrani, jangan pakai bahasa Arab. Bang John, bahasa Indonesia, Cahayu, tapi nama Pencipta tidak berubah. Iya, mau nanya, Bang. Aku kan nggak tahu nih. Amerika nama Pencipta tidak berubah. Bentar, John. Aku mau nanya nih. Allah dongeng aja. Pencipta tidak berubah. Adam, Nuh itu berbicara bahasa apa? Adam dan Nuh berbicara bahasa Di apa? Arab saja nama Pencipta berubah. Ada Itu aja. artinya terjemahan, bro. Itu Adam, Nuh, itu bahasa apa dia bicara?
Gini ya, kita orang Oh, Kristen jangan gini, mau di jangan gini. Indonesia, mau di Apakah jangan mau gini, John. Jangan gini, John. nama Tuhan tidak berubah, nama sesembahan saja yang berubah. Tidak berubah. Oke. Itu nama Kita sesembahan sepakat ya, Allah sepakat. di Oke. Oke. Theos, di Bahasa Ibrani, Theos, bahasa itu. Ibrani Itu ada nama tahun berapa, John? sesembahan saja yang berubah. John, Bukan bahasa Ibrani ada Bapaknya. tahun berapa, John? Apakah zaman Adam, Nuh sudah ada bahasa Ibrani, John? Jadi itulah kalian ya. Jawab sesuai Otak pertanyaan. kalian pakai sedikit ya. Aku kan pengen tahu, John. Aku pengen tahu. Aku pengen tahu. Adam, Nuh itu berbicara apakah menggunakan bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani, Ibrani itu ada tahun berapa mulainya orang berbicara bahasa Ibrani, John? Nah, barokah. Kau harus tahu bahwa Adam, Nuh, ya Abraham itu yang tulisnya Musa. Jadi pertama itu pencipta memperkenalkan diri kepada Musa. Dan Musa menulis semua itu. Bahkan di Taman Eden itu Musa yang menulis ya. Itu. Jadi itu Udah, faktanya. dongengnya udah. Kalau udah ngedongengin umat muslim bilang, udah selesai dengan dongengnya Kalau gitu. saya berkata demikian saja dongeng. Apalagi Terus kalian. Musa dapat pengetahuan tentang Adam dari siapa? Kalau memang Musa yang menulis, silakan jawab. Pakai data ya, jangan pakai congor. Ya, tapi nanti ini PR untuk saya. Saya akan mencari dulu ya. Tapi Musa berkata ini pernah ya saya baca ya di dalam kitab Musa. Musa berkata bahwa Musa melihat ini kayak menembus dimensi langsung arah Musa itu kayak Musa nonton gitu. Kayak benar-benar ada gitu, tembus dimensi gitu. Itu yang saya baca. Di kitabmu itu arti membelakangi itu Musa Tapi tidak nanti saya melihat cari. wajah Saya sudah Tuhan. lupa. Artinya apa? Tuhan menutupi dengan tangannya ya supaya Musa tidak mati. Yang dilihat pun kata kitabmu loh ya, cuma belakang Tuhan yang dilihat. Kalau kami Muslim, bahkan Musa hanya melihat cahaya Allah ya dalam Al-Quran, hanya melihat cahaya Allah. Musa terkapar. Yusuf, Sempat melihat. kamu harus bayangin ini Alif saja udah hidup. Alif sama Mama. Mana lagi kau lari tadi Alif kau itu bilang hidup dong. Bang Yus, jangan terlalu serius ngadepin tukang dongeng ini Bang Yus. Hidup. Tukang dongeng di mana? Iya. Kau tidak percaya? kitabmu aja nggak habis kau baca. Ibu, kau tidak kata percaya tadi saya. cerita Kau mas, saja. cerita Lalu kau sok tanya-tanya ke tahunnya sana. begini di kitab, begini Sampai dikatakan sekarang baru gimana? mati itu begitu dikuduskan ya, disucikan. Saya nggak heran kenapa Anda masih Kristen ya, karena kemampuan Anda diskusinya begini. Jadi saya nggak heran kenapa masih bertahan sebagai Kristen. Jadi kan tidak heran kenapa ibu tidak percaya, karena ibu sudah terlanjur Karena kami umat cerdas, makanya dalam keimanan kami akal terlebih dahulu. Alif dan Mama itu saya tidak beriman kepada Alif dan Mama. Kalau memang nggak beriman dengan Alif Lam Mim, hapus aja di Alkitab terjemahan itu, jangan pakai nama Allah, mama lain. Anak bayi dari mana ini khutbah? Iman kami itu Khutbah di gereja. sesembahan, ya, menurut iman kami. Jadi menurut iman kami kata Bang Warkop, Allah itu artinya Bang Warkop sesembahan, Muslim ya? nggak lebih nggak kurang. Oke. Muslim. Ntar, Itulah saya tengok ini anak-anak bayi lagi khutbah di gereja nampaknya. Iya, Bang Fedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa naik, nggak usah naik. Kalau naik pakai data aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Iya, si John sama Bang Fedi dibabat
ini kuat nggak Bang Fedi sama si ini nih? Tapi si John ini kalau ngomong nggak ada remnya, data pun nggak ada. Tadi capek. Dongeng Bung pula, Saibah nah ngomong. bingung kalau ngadepin orang tukang dongeng ini. Dikasih data dia nolak. Nggak Loncat lagi, Nggak- loncat nggak lagi, usah. tukang dongeng. Saya nggak kan usah pegang serius sekali terjemahan. nanggapi anak Iya. bayi itu. Saya kasih data ke terjemahan supaya ibu paham Untuk ya. hiburan-hiburan aja boleh lah. Memang untuk Ya kali udah anggap saya aja dengar. ini apa? Iklan lewat, Bikin iklan mainan. lewat. Ya, kalau zaman dulu kan ada orang tua dengar radio rusak, dipukul-pukul sedikit, hidup lagi dia kresek-kresek, dipukul lagi, hidup. Itulah untuk hiburan aja, nggak apa-apa. Kita ikuti dia pun gitu Keluaran 3 Bang ayat Marco. 15 Nggak ya. ada satupun data yang dibawa sama dia. untuk Dengar, kita dengar bahas. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Apa isinya? Allah kepada Musa. Selanjutnya Karena anak-anak bayi baru belajar ngaji ya. beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Oke, aku tes dulu abangku yang cantik, abangku yang cantik, abangku Nah, yang itu datanya ya, cantik, Pak. Bang John yang cantik. Saya mau nanya nih, saya mau nanya. Coba ibu lihat. Perjanjian Lihat, lama lihat, atau tidak ada Septuaginta Allah Ismail, ya. Allah itu Ishak diterjemahkan dan oleh Yakub. berapa orang, abangku yang cantik? Septuaginta itu terjemahan dari kitab Abraham, Ishak, itu dan Yakub. ditulis Bukan oleh Allah Ismail. orang Romawi. Berapa orang abangku yang cantik? Gak didengarnya nggak Bang Barokah? Percuma kita ngomong. Beneran dari tadi juga kita ngomong apa, dia jawabnya apa. Kita ngomong apa, dia jawabnya apa. Enggak akan nyambung. Jadi biarin aja dia ngedongeng, kita diam dengerin aja dongengannya. Ayo lanjut Bu, lanjut. Mendongeng aku mute. Oke. Nah, yang mendongeng itu silakan mendongeng. berkata tanah kitab dongeng Tuh, ya. korek-korek Ibu kuping berkata, aku. Ibu berkata tanah kitab dongeng itu yang Siapa yang ngomong? Kau yang berdongeng. Kau yang berdongeng. Ada Bung Saibah ngomong. kitab tanah loh. Ibu berkata Herannya baca kitab Tanak tapi Anda lupa membaca kitab Yebamot 49b. Maria adalah seorang pelacur, ibu Tuhan seorang pelacur. Dibaca nggak? ya ampun Ibu, itu Enaknya aja. gitu. Iya, Enaknya dia dicomot-comot baca, aja. yang Ayo, jelek-jeleknya aku enggak. jangan semua dibaca. Jadi jangan sampai terlewatkan bahwasanya Yesus diakui anak haram. Ya, itu bukan qualified ya, bukan kitab-kitab qualified. Ibu, jangan Ibu gitu dong. Tuhannya aja dikutunya, ditombaknya, di tiang salib, apalagi anak manusia. Kita bahas ini qualified ya, qualified Alkitab qualified. Karena sesungguhnya Alkitab itu menafsirkan Alkitab itu sendiri. Alkitab berdiri sendiri. Pikiran kita manusia mestinya mengikuti Alkitab. Bukan Alkitab mengikuti tafsiran kita ya. Itu yang Nama kitab itu aja kutipan dari nama kitab di Islam itu, nggak ada Alkitab di kitab kalau kuliah. namanya firman Kitab itu dari bahasa kutipan dari Arab. nama Islam tuh. kalau Ngambil Iya, dari ada nama yang bahasa dicomot Arab. juga tuh. berarti Bahasanya juga tuh yang ya? dicomot dari Islam. Iya. Coba kalau kita bilang Kitabnya itu bahasa- dari Arab, nolak dia. bukan kita yang Sampul- menafsirkan, sampulnya aja dan dari kitab Muslim. yang mengikuti kita. Nah, gimana itu? Ya, Itu tuh bukan Oke. kitab punya kalian tuh, koran-koran. Itu kutipannya tuh. Kalau Alkitab itu koran-koran, bahasanya ya, dari Arab. Kalian punya koran ya? Oke. Apa John? Diskusi sama siapa John ini? Aku baru monitor. Mana narasumbernya? Oh, sudah turun deh. Jadi turun kau Ibu ya. Tunggu, kenapa dia? Apalah kau John. Kemana Ibu Bunda Nusaibah? Bentar, naik lagi Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ini Kristen bergabung. Apa Bang doang ya? Si Bang John nih doang sama ya? si John? John ini anak remaja laki-laki. Pusing kita dengar dari John bawah. nih, John nih anak bayi baru lahir nih. Ini untuk kayu sapi juga itu.
Itu Tapi ngikutin kayak Tuhan Yesus, dia lahir dari buayan langsung ngomel. Tuhan Oke, aku mau ke Rumah Kudus ya, ke Menteng. katu sudah atas sapi kau, otakmu sapi memang. Mau bahas apa lagi ya? Percaya manusia kayak Udah kita bahas yang Tuhan manusia. Udah, Ya, tanya dulu kenapa anak orang ikut aja ke anak orang pakai celana dituhanin kayak gitu. John, kabur kau, mampus kau. udah turun. Biar aja. Ada lagi hiburan kita kan. si John hiburan aja. Iya hiburan aja. Bikin gemas sih kita lihat itu. Nggak ada. Bahwa anda ada datanya.